Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengawali Takjub Ramadan Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri tahun 1447 Hijriah ini, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya serta kenikmatan hidup yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita masih dipertemukan dan singgah pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yaitu dinul Islam yang rahmatan lil alamin. Seraya memperbanyak bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar ritual atau seremoni, yaitu menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ramadan adalah bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah, di mana di bulan yang mulia ini marilah kita menengok sejarah agung dan meneladani dari sosok wanita yang dijamin masuk surga, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau meninggal pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 11 Ramadan tahun 619 Masehi. Bertepatan tahun ke-10 kenabian, beliau meninggal pada usia 65 tahun. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bukan hanya sebagai istri Nabi, tetapi beliau menjadi pilar utama dalam dakwah Islam yang memberikan tauladan yang abadi tentang bagaimana menjadi wanita solehah yang sesungguhnya. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Khadijah juga menjadi wanita pertama yang beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Beliau sebagai penopang utama dakwah Islam, baik secara harta, jiwa maupun secara moral. Sehingga apa? Beliau mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin, yaitu ibu kaum mukmin, serta menerima salam langsung dari malaikat Jibril, sehingga beliau dijuluki pula sebagai wanita suci atau at-tahirah. Karena kesuciannya menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Juga beliau melahirkan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 2 orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah, serta 4 anak putri beliau, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Khalifah Utsman bin Affan diberi julukan Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi. Yang pertama Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka menikahi Ummi Kulsum.
Berikutnya ada Fatimah Az-Zahra yang dinikahi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan gelar Asadullah atau singa Allah karena kegigihannya dan keberaniannya dalam membela ajaran Islam. Demikianlah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an melahirkan anak-anak yang hebat dan bermartabat. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an memberikan pelajaran hidup yang mendalam terutama pada aspek keimanan, aspek rumah tangga dan kehidupan sosial. Sayyidah Khadijah merupakan teladan atau role model muslimah saat ini. Beliau memberikan contoh tentang keseimbangan antara hidup, antara karir, rumah tangga, dan perjuangan ke jalan Allah. Berikut adalah beberapa pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil dari keteladanan Khadijah. Yang pertama adalah mandiri dan profesional dalam berbisnis. Artinya, bagi kaum muslimin yang berdaya secara ekonomi bukan menjadi halangan untuk tetap berkarir, tetapi juga harus taat kepada suaminya. Meskipun kita memiliki karir yang tinggi dan dalam pekerjaan, tetap di rumah kita harus tunduk dan patuh kepada suami kita. Karena hakikatnya laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi perempuan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya kurang lebih laki-laki atau suami adalah penanggung jawab perempuan atas perempuan. Maksudnya laki-laki adalah penanggung jawab atau pemimpin atas para perempuan atau para istri. Yang kedua adalah support system utama bagi suami. Artinya istri harus menjadi motivator dan tempat yang aman dan nyaman bagi suami dan juga anak-anak, baik secara emosional maupun secara moral. Seperti Khadijah selalu mendampingi Rasulullah baik suka maupun duka. Yang ketiga adalah dermawan dan peduli sosial. Artinya apa? Muslimah masa kini harus tidak boleh diperbudak oleh harta, seperti memakai barang-barang yang branded untuk memenuhi gaya hidup, melainkan menjadikan harta kita sebagai sarana ibadah, bersedekah, serta tolong-menolong, peduli sosial dan kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Yang keempat adalah keseimbangan karir dan keluarga. Artinya, meskipun sibuk dengan bisnis atau pekerjaan lain, kita tetap tidak boleh melalaikan peran kita sebagai istri dan ibu, agar tanggung jawab rumah tangga tetap berjalan tanpa mengorbankan potensi yang kita miliki. Yang kelima, sabar dan ikhlas dalam perjuangan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya bahwa sabar membantu kita bertahan dan tidak gampang putus asa.
Sabar melahirkan ikhlas, artinya menerima takdir Allah dengan hati yang lapang dan hati yang ridho. Yang terakhir atau yang keenam adalah kecerdasan emosional dan akhlak yang mulia. Artinya apa? Memiliki kearifan dalam bersikap, tenang dan tidak menyusahkan, selalu bertutur kata penuh dengan kasih sayang sebagai bentuk gambaran wanita soleh. Seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleh. Demikian ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah dan pemirsa yang budiman. Semoga kita dapat memetik suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, sehingga kita keluar dalam bulan Ramadan ini sebagai pemenang dan digolongkan sebagai hamba yang muttaqin, diampuni segala dosa-dosa kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.